biasanya ada di paragraf pertama, dan hindari kalimat yang berupa contoh, data, dan detail spesifik. Jadi hindari semua itu. Kemudian kalau kalian rangkum, misalnya contohnya ini, social media has changed the way people communicate. People can now connect instantly across the world. However, it also leads to issues like privacy consent and cyberbullying. Jadi main idenya tuh di pokoknya tentang sosial media telah merubah the way atau cara orang-orang berkomunikasi. Itu saja. Ide pokoknya langsung dilihat di paragraf pertama, diperhatikan di paragraf pertama. Saya ringkas dulu sedikit ya tentang kemarin yang kita sudah pelajari. Kemudian abaikan detail pendukung. Lihat ini contohnya. Kalau misalnya a healthy diet includes eating a variety of foods. Nah, terus ada disebutkan contoh-contohnya, food itu seperti apa, fruit and vegetable, provide essential vitamins. Nah, itu semua kalimat-kalimat pendukung. Nah, itu tidak perlu diperhatikan. Yang paling penting itu, yang paling harus diperhatikan itu kalimat pertamanya. A healthy diet includes eating a variety of food. Jadi itu pokoknya. Jadi diet yang sehat termasuk makan berbagai macam makanan-makanan. Nah, detail pendukungnya itu kayak buah-buahan, protein, biji-bijian itu tidak usah diperhatikan. Nah, selanjutnya itu tadi main idea, ide pokok. Sekarang conclusion. Kalau conclusion itu biasanya ada di akhir paragraf karena dia merangkum. Conclusion itu artinya rangkuman. Jadi conclusion itu merangkum semua yang ada di teks. Jadi biasanya ada di akhir paragraf. Contohnya ini. Many people believe that drinking coffee dehydrates the body. However, recent research suggests that moderate coffee consumption contributes to daily fluid intake. Jadi, ini biasanya ada di paragraf terakhir karena dia sudah merangkum kalau orang-orang banyak percaya kalau meminum kopi bisa membuat body kita atau tubuh kita dehidrasi, kayak gitu. Nah, biasanya itu ingat saja kalau conclusion biasanya ada di akhir paragraf. Terus kalau main idea atau ide pokok biasanya ada di awal paragraf. Nah, kalau misalnya kata-kata kuncinya itu conclusion ini seperti ini. Biasanya ada kalimat in conclusion, therefore, thus, as a result. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah catat ini kemarin kalau kata kuncinya untuk mencari kesimpulan ini. Misalnya ada kata in conclusion, therefore, thus, as a result. As a result itu sebagai hasilnya. Hasilnya itu biasanya jadi conclusion atau kesimpulan. Nah, itu tadi dua. Kemudian secara ringkas ya saya jelaskan karena sudah saya jelaskan kemarin minggu lalu maksudnya fact and versus opinion. Jadi kalau fakta kalian cari saja yang bersifat data atau bukti. Nah, kalau opini dia bersifat subjektif, jadi dia tidak berdasarkan data, dia berdasarkan perasaan atau pendapat seseorang. Kata kuncinya itu kalau fakta berarti according to research, scientists found it is proven that, atau researcher said, kayak peneliti mengatakan. Nah, kalau opini itu dia kadang kata I think, in my opinion, it seems like should. Kata should, seharusnya. Nah, itu seharusnya opini karena pendapat seseorang. Dan seseorang itu bukan researcher atau bukan peneliti dan bukan saintis, bukan ilmuwan. Kalau pendapat seseorang itu seperti researcher atau saintis, berarti itu data karena dia meneliti. Sedangkan opini itu berdasarkan berdasarkan pendapat seseorang yang berpendapat saja tanpa ada sumbernya gitu. Itu perbedaannya. Nah, ini contoh-contohnya kemarin sudah dibahas. Selanjutnya setelah fact versus opinion, I think that's all ya yang saya jelaskan kemarin. Nah, dari yang saya jelaskan kemarin, according to the explanation before, ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke contoh soal? Anyone have questions? Nggak ada? Ada yang punya pertanyaan? Okay. Now we will move to the text then. Okay. This one. Kita bahas dulu paket pertama. Nah,
Kan kemarin dulu kita sudah kita sudah bahas, we already discussed about kinds of or types of text. Jadi jenis-jenis teks sudah ada kan. Misalnya ini, Miss kasih lihat ya. Ini soal nomor 1 sampai 1 until 7, nomor 1 sampai 7. Kira-kira ini jenis teksnya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab ini? Jadi dia ada orang berbicara, terus ada waktunya, ada pendapatnya masing-masing. Ada yang bisa jawab? Kan kita sudah belajar kemarin jenis-jenis teks. Several kind of text. Ada? Ayo, we have to be interactive here. Semuanya harus interaktif. Harus ada yang bicara. Ada yang bisa jawab jenis teks apa itu nomor 1 sampai 7? Ya, Nur. Tidak terlihat, Kak. Oh ya, sorry. This one. This one ada? Oke. Oke. Jadi ini soal nomor 1, nomor 1 until 7 itu jenis text discussion text. Jadi teks diskusi. Karena beberapa orang. Tapi dia dalam bentuk thread. Ada yang tahu thread? Thread itu yang ada tuh aplikasi yang terhubung dengan Instagram, like Twitter atau X. Jadi ada satu orang yang mengupload statement, terus yang lainnya itu komentar. Jadi yang pertama upload itu Mallory. Dia bahas tentang I am new to buying K-pop concert ticket. How do I buy them before they sell out? Nah, ini tuh kayak Diana, Philip, Elena, Ichi, and Jun. Itu dia komen semuanya di postingan ini Mallory. Jadi satu orang posting namanya itu Mallory, yang lainnya itu komentar. Jadi ini contohnya di thread, di aplikasi thread yang terhubung dengan Instagram atau biasanya kita sebut juga X. Nah, jenis teks itu discussion text karena ada beberapa pendapat. Nah, dia mengomentari apa yang diposting sama Mallory. Nah, number 1, the question is, which of the following is the issue stated at the beginning of the thread? Jadi, apa masalah yang memulai thread ini? Jadi, kita fokus ke pendapatnya Mallory. Apa kira-kira yang dia bahas? Bahas tiket konser. Apa? Iya, jawabannya yang mana? A, B, C, D, or E? Coba dibaca dulu, and then you can read the option. C. Apa? C, Kak, C. Being new to the K-pop industry. Oke, ada yang lain? Ada jawaban lain? A. Oke, A. Oke, ada lagi jawaban lain? Oh, tadi jawabannya A sama C ya? Apa tadi? B, Kak. D, oke. Ada lagi yang lain? Oke. Kita bahas ya. Jadi nomor 1 itu pertanyaannya, which of the following is the issue stated at the beginning of the thread? Jadi apa masalah yang memulai thread ini? Nah, kita fokus di postingannya Mallory. Mallory say, I am new to buying K-pop concert ticket.
how do I guide them before they sell out? Jadi dia bilang kalau dia itu orang baru membeli tiket konser, jadi bagaimana caranya untuk membeli tiket tersebut. Nah, terus optionnya getting tickets for K-pop concert, A. B. Selling K-pop concert ticket. Getting itu mendapatkan tiket untuk konser K-pop. Yang B. Selling atau menjual K-pop concert ticket. C. Buying atau membeli tiket after they are sold out. Sedangkan ini dia belum membeli, dia masih mencari tahu bagaimana cara membeli. Jadi C itu dieliminasi. C dieliminasi. Kemudian selling K-pop concert ticket, dia tidak menjual karena dia mencari tahu bagaimana caranya membeli tiket konser. Terus di being new to the K-pop industry, apa menjadi baru di industri K-pop, ini terlalu umum. Jadi kita cross out. Terus watching K-pop concert in Korea, ini belum watching karena dia masih mencari tiket. So the correct answer is A. Getting ticket for K-pop concert, karena dia baru mau mencari atau mendapatkan tiket. Masalah utamanya itu bagaimana caranya mendapatkan tiket untuk konser K-pop itu. Oke, silakan dicatat, the answer is A. Atau saya kirim saja di ininya apa namanya soalnya di grup, so you can see by yourself. Oke? Iya, Kirimnya atau bagaimana? Oke. Pintar. Okay. Let's do number 2. Itu saya sudah kirim ya di grup, you can see. You can open. Okay, number 2. The word legit in each sport is closest in meaning to. Ini ada dia kata yang bergaris miring. Berarti kalau closest in meaning to, berarti itu kita cari persamaan katanya. Coba kalian searching dulu, translate dulu di Google. Apa artinya legit? What legit mean? Ada yang bisa jawab? Apa artinya legit? Halo? Apa artinya legit, Sans? Apa? Kalian bisa searching di Google Translate. Karena kita mau belajar juga di sini tentang vocabulary atau beberapa kosakata yang kalian misalnya tidak yang kalian misalnya asing dengan kosakata tersebut. What is legit mean? Halo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu legit? Or just answer then. What is the number 2? What is the answer of number 2? Closest in meaning. Berarti closest in meaning itu artinya sinonim. Sinonim. Apa artinya legit? Halo. Kak, di sini bilang di Google legit itu kependekan dari kata bahasa Inggris legitimate yang memiliki 2 arti utama, sah, resmi, sesuai hukum atau asli. Bisa juga keren atau luar biasa. Oke. Nah, good job. Thank you Aulia for answering. Jadi legit itu artinya sah atau resmi. Lihat saja di Google Translate, pakai Google Translate saja. Karena kalau di Google biasa tuh itu long, terlalu panjang penjelasannya. Nah,
Kalau pengertiannya itu legit sah, from these all the options, ada kata reasonable, ada kata authorized, ada kata protected, ada informal, dan illegal. Yang mana kira-kira kata yang paling mirip dan paling sinonimnya atau persamaan katanya dari kata legit? Kalian boleh translate semua ini artinya apa supaya itu juga bisa menambah kata-katanya teman-teman. You can open your Google Translate. What is reasonable means, what is authorized means, what is protected means, and what is informal and illegal means. And which one is closest in meaning to legit. Oke, ada yang bisa jawab? Ada? Kita jawab sama-sama di sini, friends. Jawabannya. Apa jawabannya? B, Kak. Apa? B ya. Oke. The answer is B, authorized. Authorized, karena itu yang paling dekat dengan kata sah atau legit. Itu yang paling dekat persamaannya. Karena reasonable itu artinya beralasan, protected juga hampir sama, tapi dia lebih dekat dengan authorized atau sah, karena protected itu lebih ke keamanan atau aman. Terus informal itu tidak formal, dan illegal itu tidak sah. So the answer is B, authorized. Good job, thank you Mirna for answering the number 2. Okay, next. Number 3, masih di teks yang sama. Brianna responds to Mallory's post in order to. Jadi apa tujuannya Brianna untuk merespon postingannya Mallory? So kita nggak baca semua. We only focus on Brianna's post. We only focus in here. Jadi fokusnya cuma di Brianna. Jadi kalau kita baca soalnya, kan kita dari awal itu the rules itu kalian tidak perlu dibaca semua. Langsung saja fokus ke pertanyaan. Tadi dari awal kita langsung fokus ke pertanyaan tentang apa masalah dari tweetnya. Berarti kita fokus ke postingannya Mallory saja yang pertama. And then the second one, is this legit? Apa persamaannya legit? Kita cuma fokus di postingannya Ishi. Postingannya Ishi. And then the second one is pertanyaannya tentang responnya atau postingannya Brianna tentang Mallory. Tentang responnya Brianna tentang postingannya Mallory. Apa tujuannya? Jadi kita cuma fokus di Brianna. Jadi kita tidak baca semuanya kan, the text-nya. Nah, so we only focus only the questions. So fokus aja sama pertanyaannya. Nah, selanjutnya, apa tujuannya Brianna dari teks tersebut? Kira-kira apa? Dari optionnya nih, langsung eliminasi optionnya. Warn her that he will probably not get tickets, or explain how to buy tickets directly on the internet, or C, or D, or E. Ada yang bisa jawab? Lagi, Kak. Apa? Sorry, nggak saya dengar. Apa jawabannya? B ya? B. Oke, let's see. Jadi kita fokus ke postingannya Brianna dulu. Oke, kita ke postingannya Brianna. So Brianna said, first of all, make sure you know the correct information about the ticket, such as when and where you can start buying them, the concert schedule, the price, etc. Also, decide what type of tickets that you are going for. Jadi dia dia bilang kalau make sure dulu atau pastikan dulu kamu punya informasi yang detail tentang when, di mana, dan kapan bisa beli tiket. Also decide what types of tickets that you are going for. Jadi tiket yang apa yang Mallory inginkan. Depending on the website, you will need to click on the type of ticket you want as fast as you can and buy them. Make sure you have your payment card and that you already logged into or have paid
an account on the website beforehand. Good luck. Jadi dia menceritakan tentang step-step bagaimana seharusnya Mallory ini membeli tiket. Nah, dari option ini, nomor 3, number 3, yang A itu warn her that she will probably not get ticket, atau memperingati Mallory kalau dia tidak akan mendapatkan tiket. Nah, itu tidak relevan sama responnya Brianna. Terus nomor B, explain how to buy tickets directly on the internet. Menjelaskan bagaimana membeli tiket secara langsung di internet. Karena tadi Brianna ada dia bilang dependent on the website, berarti bergantung pada website itu kan di internet. Jadi dia menceritakan step-step untuk membeli tiket di internet. So the answer is B. Jawabannya B. Explain how to buy tickets directly on the internet. Jadi dia menjelaskan bagaimana membeli tiket secara langsung di internet. Nah, kalau di eliminasi begini per option, kalau misalnya sudah dapat jawabannya, you don't need to read all the option again. Kecuali kalau kalian ragu. Misalnya toh di B-nya sudah dapat jawabannya B. Nah, sekarang ada option C, D, sama E. Kalau sudah dapat jawabannya di B, kalian tidak perlu baca lagi yang option C, D, sama E. Tidak perlu. Kecuali kalau kalian misalnya ragu di B, kalian boleh baca C-nya. Suggest by ticket using professional service. No, karena dia tidak membahas tentang professional service. Describe the website. Dia tidak mendeskripsikan website. Dia cuma mention kalau kalian kalau boleh membeli tiket di website. Terus argue the importance of being able to pay for the ticket. Menjelaskan pentingnya membeli tiket, membayar tiket. Nah, itu tidak menjelaskan juga. Jadi yang paling tepat jadi kalau misalnya kalian sudah dapat, you don't need to read all the options. Jadi kecuali kalian ragu. Understand? Paham sampai sini atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Because you will do it by yourself in the next in the next session. Oke, paham lah. Ada yang nggak paham langsung bertanya saja ya. Oke. Number 4, who explains the challenge of buying K-pop concert ticket by giving evidence? Jadi siapa yang menjelaskan challenge-nya atau susahnya itu membeli tiket konser K-pop dengan memberikan bukti-bukti. Siapa? Si Kak Elena. Siapa? Elena. Si. Ada jawaban lain? Ya, betul. Jawabannya Elena. Karena Elena itu kita kembalinya ke soalnya Elena. Nah, karena Elena itu dia bilang it's really hard and stressful. It's really hard and stressful. Itu kata kuncinya. Jadi kalau misalnya dia bilang begitu berarti itu challenging atau itu tantangan bagi dia karena dia bilang susah dan stressful. That's why jawabannya itu termasuk bukti kalau dia challenging atau dia tertantang untuk membeli tiket konser dengan personal experience-nya atau pengalaman pribadinya. Dia memberikan evidence atau bukti dari pengalaman pribadinya. Makanya dia bilang, karena dia bilang di sini, I tried to do it last year, karena dia sudah lakukan tahun lalu. Terus dia bilang it's really hard and stressful, sangat susah dan stressful. Nah, makanya jawabannya Elena, karena kalau hard and stressful itu berarti sudah challenging nih, sudah merupakan tantangan bagi Elena. Okay, good job. The answer is C, Elena. Okay, next, number 5. Who suggests buying tickets from resellers on social media? Jadi kata kuncinya ini, resellers on social media. Fine. Yang mana yang ada kata, tadi kan ini kata kuncinya dia challenging, susah atau tantangan. Nah, kita sudah dapat it's hard and stressful. Sekarang kalau
Number 5 itu kata kuncinya tadi itu. Apa nih? Apa tadi ini? Resellers on social media. Ada ya? Jawabannya siapa? Ada yang jawab? Is it Brianna, Philip, Elena, Ishi, or June? Isi kak. Anyone have a... Siapa? Isi. Oke, ada jawaban lain? Except Ishi? Ada jawaban lain atau enggak ada? Oke. Isi itu, coba kita lihat di isi. For me, the best way to get those best seller ticket, best seller. Jadi kalau penjualan terbaik tiket is to watch out for them on both legit online ticketing site. Jadi dia lebih ke online ticketing site. Jadi kayak apa namanya? Lebih ke tiket online, bukan ke reseller. Terus and search hasil reseller website. Iya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tadi? Silakan. Jawabannya bukan Jun, Kak. Oke, ada jawaban lain. Siapa lagi? Jun. Thank you for answering, Mas Vila. And siapa tadi? Ya, kita lihat dulu. Jadi tadi ada jawab isi, ada jawab Jun. Ada jawab isi, ada jawab Jun. Kita lihat sama-sama. Oke, tadi isi itu dia bilang lagi ke fokus, isi itu lebih fokus ke online ticketing atau tiket online. Tapi dia mention juga follow reseller website, tapi website dia mention reseller, tapi website bukan sosial media. Sedangkan yang ditanyakan itu on social media. So kalau Jun itu dia bilang don't worry about buying them before they sell on. You could go on Twitter or Facebook. Nah, Twitter or Facebook ini masuk ke sosial media and find plenty of people dan cari banyak orang-orang yang mencoba untuk menjual tiket mereka. I wouldn't stress over getting tickets the day go on sale. Nah, jadi paling tepat itu jawabannya Jun. Jawabannya Jun. Memang isi ini jawaban paling hampir mengecoh karena dia menyebutkan reseller. Dia menyebutkan ada kata kuncinya reseller, tapi dia tidak menyebutkan sosial media. Dia cuma bilang website. Sedangkan di Jun itu dia menyebutkan ada Twitter or Facebook yang sosial medianya. Dan ada juga dia bilang reseller, tapi dia ganti kata-kata reseller ini menjadi plenty of people atau banyak orang. Jadi dia ganti sinonimnya reseller jadi plenty of people atau banyak orang yang mencoba menjual. Kalau reseller itu kan menjual kembali, orang yang menjual kembali. Nah, plenty of people juga orang plenty of people buying berarti orang yang mencoba menjual tiketnya. Kayak gitu. Okay, good job. But thank you for trying. And number 6, who post the least relevant answer to Mallory questions. Jadi the list itu yang paling tidak relevan. Paling tidak relevan kalau list. Kalau most paling relevan. Kalau most itu paling. Nah, kalau list itu paling tidak, yang tidak relevan sama sekali. Nah, apa jawabannya? Number 6. Can you answer number 6?
Ada jawaban? Kayaknya Ellen. Oh, oke. Kemudian ada yang lain? Ada jawaban lain? Ada yang jawab Elena, ada yang jawaban lain? Yang mana yang tidak relevan sama sekali sama postingannya Mallory? Karena Mallory ini bertanya, I am new to buying K-pop concert ticket. How do I get them before they sold out? Jadi dia bertanya tentang bagaimana caranya membeli atau mendapat tiket konser. Oke, ada jawaban lain? Oke, let's see. Elena said, buying K-pop ticket is like going to a war. It's really hard. Jadi Elena itu dia menceritakan tentang personal experience-nya atau pengalaman pribadinya tentang membeli tiket konser. I think that's relevan. Itu cukup relevan karena Mallory kan bertanya bagaimana caranya membeli tiket sebelum kehabisan, dan Elena itu mau menjelaskan tentang pengalaman pribadinya kalau you have to going to war atau kalian harus ikut war atau berebut karena itu ada karena itu menghabiskan beberapa jam untuk clicking sama refreshing the website. Jadi butuh beberapa waktu untuk klik sama refresh the website. Jadi dia memberikan saran dari pengalaman pribadinya. Jadi the answer is yang paling tidak relevan itu Philip. Kenapa Philip? Karena dia menyarankan tentang using professional service atau using professional service. Sedangkan yang ditanyakan sama Mallory itu bagaimana caranya membeli tiket konser sebelum kehabisan itu maksudnya kita bagaimana cara kan dia bilang I am new to buying tiket konser. Dia orang baru untuk membeli tiket konser. Jadi dia mau beli sendiri. Bagaimana caranya? Dia membutuhkan saran seperti itu. Sedangkan Philip memberikan saran itu using professional service. Kayak not by only herself. Jadi tidak dengan dirinya. Dia memberikan saran kalau istilahnya kalau kita bikin joki, dia Philip itu memberikan saran untuk pakai joki, sedangkan yang ditanyakan malam itu dia tidak butuh orang lain, dia mau beli sendiri dirinya. Dia mau beli sendiri tiket itu dari dirinya sendiri. Ngerti sampai sini? Apa yang mau ditanyakan? Paham kan? Jadi jawabannya itu Philip. Oke, kata kuncinya di sini tidak relevan. Using professional service, karena Philip don't suggest about buying ticket by herself atau tidak menyarankan membeli tiket dari dirinya sendiri, dia menyarankan orang lain. Paham kan? Kalau ada yang tidak paham silahkan bertanya ya. Oke, last one. What is the tone of the thread rejecting by buying concert tickets? Jadi apa tone-nya atau sikap penulisnya? Apakah teks itu bersifat excited atau menyenangkan atau concern? Lebih ke ada lebih ke ada tujuannya atau critical, kritis atau supportive or amused. Kalian bisa cari tahu atau translate satu-satu ini artinya apa dan yang mana paling relevan. Tone itu maksudnya sikap penulis atau bagaimana bentuknya Tone itu sikap penulis atau bagaimana bentuk dari teks ini, apakah teks ini dia sad ataukah sedih atau bagaimana. Jadi bagaimana bentuknya suasananya teks. Nah, silakan kalian translate one by one
the option untuk cari tahu juga, untuk menambah juga kosakatanya teman-teman. Dan yang mana jawaban paling tepat? Ada yang bisa jawab? Concern itu kayak kekhawatiran. Excited itu lebih kayak senang atau bentuk teksnya, misalnya senang dia lebih menceritakan tentang kesenangan misalnya. Kalau kritis kan lebih kritis, apakah dia menceritakan tentang apakah pendapat semua itu tentang apa, bersifat kritis, suportif atau mendukung, or amused? Which one is your answer? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Okay, the answer is concern. Concern. Why is the answer is concern? Kalian tahu apa itu artinya concern? Ada yang bisa translate apa itu artinya concern? Khawatir. Ya, khawatir. Jadi Mallory itu kan kita fokus ke postingannya Mallory yang pertama, karena dia yang melempar statement atau dia yang memulai statement. Nah, dia bilang, I am new to buying K-pop concert tickets. How do I buy them before they sell out? Jadi kekhawatirannya itu dia takut, dia bertanya bagaimana caranya membeli tiket sebelum kehabisan. Kekhawatirannya itu dia takut kehabisan, makanya dia bertanya bagaimana caranya membeli. Nah, itu kekhawatiran, karena kalau excited, postingan ini tidak ada maksudnya dia tidak berisi atau dia tidak memberikan informasi-informasi yang berisi tentang kesenangan. Misalnya, I am very happy to go on holiday, on vacation, like that. Tidak seperti itu. Jadi dia lebih fokus ke bagaimana caranya memberikan saran kepada Mallory supaya Mallory tahu bagaimana caranya membeli K-pop konser sebelum kehabisan. So the answer is B, concern. Okay. Nah, ini ada teks 1 dan teks 2, teks 1 and teks 2. So, for text 1 and text 2, there are 1, 2, 8, ada question number 8 sampai 12. Ada berapa itu? Ada berapa question itu? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there are 5 questions. Can you do it by yourself? Jadi, kalian jawab dulu 5 soal ini dari teks 1 dan teks 2, and then we can discuss later. Jadi, saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit bisa. Jadi, 1 soal 2 menit bisa lah. Kalian langsung fokus saja sama questionnya atau soalnya. You can use the Google Translate, bisa pakai supaya bisa increase your vocabulary, bisa tambah vocabulary-nya. I will check on 31. Jadi kita kan ini sekarang 2021, nanti 2031 kita bahas sama-sama. Bisa? Bisa? Halo? Bisa, Kak. Ya, bisa. Good Bisa, job. Kak. Good job. Ya. Nanti kita bahas sama saya, nomor 8 sampai nomor 12 saja dulu, 5 nomor. You can use Google Translate and focus on question first. Jadi fokus sama pertanyaannya dulu. Okay, I will check on 2022, kita start 23.2 lah. Okay, 10 minutes.
Okay, you can do it by yourself. Halo.
Have you finished, friend? Have you finished? Finish ya? Karena udah waktunya. Oke. Now we will do number 8. Oke, based on pertanyaannya, langsung kita fokus ke questionnya, pertanyaannya. Based on information from two texts, which of the following will most likely happen in the future? Jadi berdasarkan informasi dari kedua teks, yang mana? Oh, tunggu, saya lupa share screen. Oke. Oke. Based on information from the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Jadi pertanyaannya itu informasi dari kedua teks. Nah, jadi yang dicari ini kesimpulannya atau ide pokoknya. Apa yang sering terucap di kedua teks itu. Nah, apa jawabannya kalian? Number 8. What is your answer, number 8? Halo, jawab saja. Apa? Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain?
Tidak ada ya? Oke, good job. So the answer is A. Good job. Kalian sudah bisa jawab. Kenapa A? How volcanic ash is spread and the atmosphere and its impact on climate change and human health can be estimated in the future. Jadi kenapa A? Yang teks pertama kan kita pertanyaannya itu dari kedua teks tersebut. Jadi kita lihat apa yang dibahas di teks 1 dan apa yang dibahas di teks 2. Nah, yang paling sering disebutkan di teks 1 itu tentang volcanic ash atau abu vulkanik yang diproduksikan dari bla 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 kayak gini. Nah, jadi itu yang paling sering volcanic ash, jadi abu vulkanik. Dia di teks 1 itu dia membahas tentang komposisinya abu vulkanik di teks 1. Nah, dia masuk di sini. Kita lihat how volcanic ash is spread atau tersebar di atmosfer dan impact-nya on climate change and human health can be estimated in the future. Nah, karena dia lebih membahas ke komposisinya volcanic ash atau abu vulkanik. Sedangkan di teks 2 itu dia lebih membahas tentang impact-nya atau dampaknya dampaknya sama climate change atau perubahan iklim. Nih, the greatest climatic effect ada di paragraf kedua. Jadi sama-sama dia membahas volcanic ash, abu vulkanik. Makanya dia jawabannya E, karena kalau kita eliminasi, kalau di B itu dia lebih ke membahas tentang the earth ability atau kemampuan bumi. Sedangkan yang dia bahas itu tentang abu vulkanik sama climate change atau perubahan iklim. Nah, selanjutnya yang C itu tentang abu vulkanik yang akan tetap di atmosfer lebih lama dan significantly impact to global warming. Dia kurang menjelaskan semuanya karena dia membahas cuma tentang will stay, akan tetap bertahan. Sedangkan kalau yang A itu dia lebih ke luas sih penjelasannya karena dia bilang impact, ada dampak sama bagaimana abu vulkanik tersebar di atmosfer. Spread itu sama dengan bagaimana abu vulkanik itu bagaimana komposisi abu vulkanik bisa tersebar. Nih, ada composition tadi. As unit composition. Nah, komposisinya itu yang men-spread atau menyebarkan. Itu kalau kalian translate satu persatu ini optionnya kayak begini. Kalau misalnya kalian fokus sama pertanyaannya, and then you will translate all the option saja dulu di-translate. Kemudian cari tahu di teks 1 sama teks 2 yang mana yang paling relate, dan caranya dicari tahu itu lihat kata yang sering terucap. Kata yang sering terucap itu volcanic ash atau abu vulkanik. Nah, di A itu dia menjelaskan tentang abu vulkanik. Sedangkan di option yang lainnya, dia menyebutkan abu vulkanik, tapi dia tidak menjelaskan. Dia cuma bilang will stay, akan tetap bertahan, resulted atau berakhir, dia distribution atau distribusinya. Dia tidak fokus sama penjelasannya. Jadi yang paling tepat good job. Now, number 9, dear. Ini reverse to jadi apa lagi istilahnya itu kalau reverse ditujukan, itu dear itu ditujukan kepada siapa? Jadi orang yang dijelaskan di sini atau sesuatu. Dear, mereka. Mereka ini yang dimaksudkan mereka siapa? Nah, apa jawabannya kalian number 9? What is your answer number 9? Apa jawabannya nomor 9? Apa jawabannya kalian, Hans? Tadi yang dijawab. Halo? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kak, Oke. Ada yang lain? Ada jawaban lain?
Selain jawabannya Nur ya? Very good Nur, thank you for answer. Ada jawaban lain selain F? Jawabannya yes, betul, I atau E, samples. Kenapa bisa kita lihat di kalimat sebelumnya? Ada di paragraf berapa itu, Dir? Ini ya. Oke? Nah, lihat di kalimat sebelumnya. There itu yang dimaksud siapa? Yang dimaksud samples, kalimat sebelumnya. Karena mereka mengumpulkan sampel. Ini D-nya mereka siapa? D-nya itu ditujukan sama ini. Wait. Researcher. Dia ditujukan, D-nya itu ditujukan kepada researcher. Jadi researcher atau peneliti mengumpulkan sampel. Nah, samples from 40 eruption. Jadi ada 40 erupsi. Kemudian yang ditanyakan kan ini their size. Size-nya itu size mereka siapa? Sampel, size-nya sampel. Jadi ukurannya samples, bukan ukurannya yang dimaksud researcher, karena dia ini researcher sebelumnya, tapi their itu bukan menjelaskan researcher, karena pindah nih ke objek sebelumnya, yaitu samples. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang jawab selain I? Ada? But good, you are all correct. 2 nomor ya. Ada yang jawab selain I? No one ya? Ada atau tidak ada? Kita pindah ke next, nomor 10. Okay. You have to be interactive, kita interaktif di sini. Okay, number 10. According to the information in text 1, one of the reasons that makes volcanic ash a complicated particulate matter is it. Jadi it itu dia di sini pronoun ke lebih kepunyaan. It apa-apanya. Jadi berdasarkan dari informasi teks 1, alasan abu vulkanik jadi complicated itu atau lebih rumit apanya. Nah, kita fokus ke teks 1. Find in the text 1. Jadi kata kuncinya adalah particulate matter atau complicated. Ini kata kuncinya. Cari di text 1 karena ini menanyakan detail information. Ini jenis pertanyaannya detail information atau menanyakan tentang informasi detail. Nah, look on the number text 1. Kira-kira apa jawabannya kalian number 10? What is your apa? Okay. Apa fans? Okay, good job. Okay, good job. The answer is A. Ya kali correct again. Kenapa bisa A? Karena lihat di paragraf ke berapa tadi itu? Nih, paragraf pertama. Yang ini. Every volcano has a unique composition. Jadi setiap abu vulkano punya komposisi yang unik. Ini dia komposisinya. Nah, ada kata complicate, rumit, yang membuat masalah itu jadi complicate atau rumit. Jadi apa yang membuat rumit itu unique composition atau komposisinya yang unik. Seperti itu. Okay. Is it difficult or easy, do you think? Susah atau mudah? Kalau ini tidak ada tadi yang membahas tentang complicated, sudah ada dekat complicated, no. Ini ada, tapi ini lebih ke particulate-nya atau sudah komposisinya ini fingerprint. So this is almost, ini mengecoh lah, jawaban mengecoh yang fingerprint. So you have to read all the sentence-nya. Perhatikan sentence-nya di sini. Itu bisa jadi jawaban mengecoh. Di sini every volcano. Jadi lihat di complicated itu kan kalian sudah dapat ini kata kuncinya, keywords-nya. Lihat sebelumnya.
lihat satu kalimat, lihat sebelumnya. Every volcano has a unique composition. Nggak mungkin fingerprint, karena fingerprint ini cuma kalimat pendukung. Jadi lebih tepatnya this one. Okay, that's the answer, number 10. Easy, I think, karena you already do a correct answer. Okay, number 11. What is the relationship between text 1 and 2? Apa jawabannya? Jadi apa hubungannya antara teks 1 dan 2? Nah, ini sudah didapatkan itu kesimpulannya atau apa lagi? What is it called again? Conclusion. Yeah, so you have to find the conclusion. Cari di akhir kalimat di text 1. What is the conclusion text 1 and text 2? What is the conclusion text 2? And then you can hubungkan antara kedua teks tersebut. So what is your answer, number 11? Apa? Apa jawabannya, nomor 11? Apa yang kalian jawab? It's okay if it's wrong. We will discuss this here together. Ayo, friends, siapa? Tadi ini Nur sudah menjawab. Ada yang lain? Atau kalau mau menjawab lagi boleh. Ada yang lain? Anyone else? B, Kak, B. Oke, good job, Nur. Ada yang lain? Jawaban yang lain? B. Salah. B ya. Okay. Other one? Okay. Kita lihat jawabannya B. Text 1 explain the effect atau akibat dari volcanic ash abu vulkanik pada human health atau kesehatan manusia, whose formation is discussed in text 2. Yang formasinya dijelaskan di teks 2. Sedangkan kalau teks 2 itu dia lebih fokus sama efeknya on climate change sama apa lagi istilahnya, sama human health, sudah berhubungan juga itu sama human health. Jadi dia kalau teks 2 itu lebih ke impact atau efeknya atau akibatnya. Sedangkan di teks 1 itu dia lebih ke membahas tentang komposisi tentang abu vulkanik. Karena dari awal sampai akhir itu dia membahas tentang pengertiannya abu vulkanik, terus ini kan pengertiannya, terus ada komposisinya apa saja, and then ada researchernya atau datanya. Nih datanya kayak gimana, bagaimana abu vulkanik bekerja, terus ada ada kayak size-nya, bla bla bla, itu dijelaskan di text 1. Dia ada kata impact, tapi dia tidak menjelaskan lebih dalam di text 1. But text 2 dia lebih ke efeknya or impact, or misalnya efeknya di climate change, perubahan iklim, atau greenhouse gas, ini potential cause global warming. Itu ada semua efek-efek yang disebutkan. Terus the earth lower atmosphere or troposphere, whose as a result, bla bla bla. Ini ada efek-efek yang dijelaskan untuk earth atau bumi yang berhubungan juga sama human health atau kesehatan manusia. So the answer yang ini kesehatan manusia yang disebutkan such as asthma, bronchitis, and throat irritation. So the answer is A. The answer is A. Text 1 explains the spherical komposisinya dari abu vulkanik yang didistribusikan oleh atmosfer atau yang disebabkan dari atmosfer. Jadi penyebabnya sudah dijelaskan di teks 2 atau describe. So the answer is A. But good job for answering B. It means you read or you
berusaha lah. Find paham sih atau ada yang tidak paham? Kalau ada yang tidak paham mungkin saya bertanya. Ada? Clear? Is it clear? We can move to number 12. Information, pertanyaannya, information about the effects of volcanic on human health can be found in. Nah, ini kalau ada begini, kita tidak perlu melihat ke teksnya, but we can eliminasi all the options. Kita bisa eliminasi opsinya. Jadi, kata kuncinya itu lihat efek atau akibat. Nah, apakah? Nah, kita eliminasi dulu teks 1 paragraf 2. Ini dulu, teks 1 paragraf 2, teks 1 paragraf 2. Is there effect in teks 2 paragraf, teks 1 paragraf 2? Jadi kita lihat di teks 1, ini teks 1, ini teks 1 paragraf 2. Apakah ada kata effect or impact here? Ini paragraf 2. Paragraf 2. Kalian cari ada atau tidak? Jawab dulu kalian. Apa jawabannya kalian nomor 12? Apa jawabannya nomor 12? Halo? What is your answer number 12? Halo? Jawab saja apa yang dijawab nomor 12. Oke. I can continue then. Oke, tadi toh? Nah, itu di teks 1 paragraf 2, teks 1 paragraf 2, apakah ada kata efek atau impact di situ? Apakah ada menjelaskan? Ini ada kata efek, tapi dia tidak menjelaskan, dia lebih ke have a greater effect, punya efek yang lebih besar. Tapi efek yang lebih besar itu apa? Tidak dijelaskan. Oke? Nah, sekarang berarti kalau teks 1 paragraf 2 tidak ada, berarti ini kita eliminasi A, B, C. Tidak perlu dicari lagi karena dia mengatakan teks 1 paragraf 2. Oke? Jadi sisanya tinggal ini. Di Oke? Ini dieliminasi tiga-tiganya karena dia berbicara tentang teks 1 paragraf 2. Teks 1 paragraf 2 itu kan tidak ada. Tidak ada di situ. Jadi kita eliminasi, kita pilih di teks 1 paragraf 3. Kita pilih di teks 1 paragraf 3. Teks 1 paragraf 3 ini. Paragraf 3. Apakah ada efek sama impact atau impact? Ada kan? Nih. The green signs all have a substantial impact on the composition of volcanic ash. Nah, apa impact-nya? Ini dia yang dijelaskan. Ini impact-nya. Nah, itu menjelaskan efek. Jadi, oke, D sama E ada. Nah, sekarang kita tinggal cari lagi di teks 2 paragraf 2 atau teks 2 paragraf 3. Nah, kita fokus di teks 2 lagi. Lihat di paragraf 2 atau paragraf 3. Nah, apakah di paragraf 2 ada atau di paragraf 3 yang ada? Ada yang jawab apa ya? Ada yang jawab D atau ada yang jawab E? Ada yang jawab? Oke. Paragraf 2 it ada kata efek, tapi dia tidak menjelaskan lebih rinci tentang apa efeknya atau apa dampaknya. Sedangkan di paragraf 3 there is effect on climate. It had a notable effect on climate. Jadi itu mempunyai dampak pada iklim. Nah, dampaknya apa ini yang dijelaskan? Ini semua dampaknya. Nah, jadi jawabannya adalah
This one, E, paragraph 3, text 2, paragraph 3, and text 1, paragraph 3, and text 2, paragraph 3. Paragraf 2, banyak kan kata kuncinya itu efek. Banyak yang menjelaskan tentang banyak yang menyebutkan efek, tapi yang kita cari itu yang menjelaskan. Karena yang ditanyakan itu information about the effect. Bukan yang menyebutkan efek saja. Kalau menyebutkan efek saja banyak di setiap paragraf. But we will find the information about the effects of volcanic ash on human health can be found in. Nah, yang menjelaskan tentang efek atau dampak itu ada di ini teks 1 paragraf 3 dan teks 2 paragraf 3. Teks 1 di paragraf 3 itu lebih menjelaskan tentang dampak vulkanik dia menjelaskan tentang abu vulkanik di teks 1. Sedangkan di teks 2 itu dia lebih menjelaskan dampak dari human health, dari earth, dari bumi, dari iklim, dari kesehatan manusia, lebih rinci kalau di paragraf 2 karena memang paragraf 2 itu fokus on explain the effect atau or the impact. Jadi jawabannya I. Ada yang benar? Ada yang benar jawabannya? Ada yang benar? Apa? Nur, apa jawabannya Nur? Nur Akila. Iya, Kak. Oke, good job. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Because we almost finished the class, I will say the answer of sisanya. Nanti kita jawab, tapi kalian harus ini bisa tidak kalian cari tahu kenapa bisa jawabannya itu. Oke? Bisa? Ini mau dulu lah 13 sampai nomor 18 nomor 19. I will give you an answer, but you have to find how can we get the answer. Jadi apa alasannya? The reasons. Bisa? Bisa ya, you have to be interactive here because you have to understand how can we answer the question. Ada yang kesulitan atau yang kebingungan misalnya? Oke, kalian satu kumpulkan dulu jawabannya, and then we will discuss in next week. Kalian harus cari tahu kenapa bisa jawabnya ini. Oke, bisa? Bisa ya? Number 13. Iya, Kak. Number 13, according to text 1, which of the following is not the benefit? Jadi yang bukan. Jadi cari, jadi jawabannya yang number 13 itu kalian catat B. Jadi kalian cari di teksnya. Yang mana yang bukan, kan yang ditanyakan sini yang bukan manfaat dari parent involvement. Jadi yang mana yang manfaatnya? Apa tadi manfaatnya? Karena jawabannya yang bukan itu B. They get a greater appreciation from the children. Kenapa bisa itu jawabannya? Kenapa bukan ini not? This is not. Kenapa bukan not? Kenapa bukan ini yang masuk dalam manfaat? Kalian cari tahu ya, each one in the text yang masuk dalam manfaat, oke? Oke, caranya cari begitu. Find the keyword first about benefit. About benefits of parents involvement, and then kalau tidak ada di situ berarti jawabannya yang benar itu ini B. Kalian catat dulu, the answer is B. Together, but you have to find the source. Okay, number 14. The phrase substantial evidence in text 1 paragraph 3 is closest in meaning to. Berarti itu persamaan kata. Jawabannya C. Cari kenapa bisa persamaan katanya C? Apa artinya itu substantial evidence? Okay. Number 15. Which of, kalian catat juga? Which of the following is the best idea of text? Teks 1 ini maksudnya ya, bukan teks 17. Ini harusnya mark question.
Number 15 jawabannya B. Oke. B. Kenapa jawabannya B? And then number 16, which of the following best reflects the sentence parents are respect when it comes to who their children are individuals. Jadi ini kata-kata paraphrase, ini yang dicari tahu. Ini yang bukan yang dicari tahu, ini yang dua kata-katanya sama maknanya sama. Apa artinya itu? Kalian cari tahu. Oh, number 16 kalian jawab sendiri saja number 16. Itu gampang. Number 17, tujuan dari teks 2, the purpose of the text. The answer is B. Find why. Kenapa itu bisa tujuannya dari teks 2. And number 18 is A. Which of the following can be concluded from the two text? Jadi ini kesimpulan. Conclude is kesimpulan. Tapi sedianya nanti kesimpulannya. Okay. And then last one, 19 itu C. Which of the following statement shows the other's positive attitude? Jadi positive attitude itu sikap kita positif. Jadi ini tinggal dieliminasi saja. Nah, yang paling positif itu C. Oke, nanti saya jelaskan di next meeting. But yang nomor 20 sampai 20 itu bahasa. Ya, jawab saja dulu nomor 20. Nah, yang nomor ini 12 sampai 11, find the reason why. Kenapa bisa jawabannya itu? So you have to explain, okay? Bisa ya? Enggak apa-apa nanti kalau next meeting jawabannya salah, atau explanation wrong, it's okay. You have to be confident here, okay? Okay, balas dulu okay. Okay ya. Oke. Oh, ada kayaknya. Bisa ya? Oke. Next. Oh ya, tadi yang nomor 16, kecuali nomor 16 tadi saya tidak kasih jawabannya. Ini gampang sekali, kalian cuma artikan apa artinya, terus cari tahu yang mana yang maknanya masih berbeda di tulisannya. Berarti ya, itu namanya paraphrase. Oke, nah cukup banyak sampai sini. Ada yang mau bertanya sampai sini? Halo? Enggak ya? Jadi aman semuanya. Kalau jadi next meeting, you have to be confident and be interactive ya. Semuanya boleh bicara dan menjelaskan jawabannya. Please, okay? Oke, bisa ya. Supaya kalian juga bisa tahu bagaimana cara jawabnya nanti dan bagaimana bisa ini dijawab dengan benar. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya salah, kita perbaiki sama-sama. Okay, that's all for today. Thank you and see you next meeting. Bye bye. Good evening, friends.